Saya Krismas Kudati, Ketua Kelompok Wilayah Pelayanan 7. Hai, saya Ibu Palakalahutu. Saya Nora Kalibato. Saya Altin Makawangkel. Saya Ibu Sukome Manungga. Saya Evelyn Manabung. Gue James Awai. Saya Octavia Barakati. Hai, saya Ibu Paparasumeti. Hai, saya Woiru. Saya Alfred Manuel Manda. Kami Majelis KWP 7 mengucapkan selamat ulang tahun Gemis Mahanaim ke-60 tahun. Aku jatuh cinta padamu. Shalom. Selamat ulang tahun Gemis Mahanaim yang ke-63. Puji Tuhan, semakin diberkati, semakin jaya buat jemaat dan gerejanya. Doa saya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, semangat, keberanian, dan kemampuan untuk terus bekerja, memberikan yang terbaik buat keluarga, buat gereja kita Gemis Mahanaim. Dan harapan saya, kita semua jemaat Gemis Mahanaim dapat terus bersatu, saling membantu, tolong menolong, dan terutama di tengah pandemik Corona saat ini, kita tetap bersatu untuk menghadapinya. Semoga dapat kita lalui dengan penuh sukacita. Semangat terus Gemis Mahanaim. God bless. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malun Semahe. Selamat ulang tahun yang ke-63 tahun untuk Gereja Gemis Mahanaim. Selamat menghayati kasih sayang dan penyertaan Tuhan di dalam 63 tahun pelayanan. Doa saya kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Gereja Gemis Mahanaim. Pelayanan gerejanya semakin dirasakan oleh anggota jemaatnya, yaitu mengalami Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, berbuah, dan memberi dampak bagi masyarakat di sekelilingnya. Harapannya di masa-masa yang akan datang, pelayanan Gereja Gemis Mahanaim dapat terus maju di tengah-tengah tantangan kehidupan bergereja, seperti halnya situasi yang sulit saat ini. Pandemik COVID-19 tidak akan menyurutkan langkah nyata pelayanan Gereja Gemis Mahanaim. Tetapi hal ini justru memperluas pelayanan gereja melalui terobosan-terobosan dalam hal kualitas ibadah dan khotbah tanpa kehilangan jati diri sebagai Gereja Gemis. Seperti kita tahu saat ini, ibadah tidak lagi dibatasi oleh ruang. Gereja bukan lagi bangunan melainkan orang. Persekutuan bukan lagi berkumpul bersama di tempat yang sama, melakukan ritual yang sama, tetapi persekutuan adalah menyangkut hati di dalam jemaat, di mana kepedulian gereja dan sesama anggota jemaat satu dengan yang lain semakin dibutuhkan. Marilah bersama-sama kita sebagai anggota jemaat Gemis Mahanaim, kita dapat memberikan diri kita sesuai dengan apa yang kita miliki untuk kemajuan pelayanan Gereja Gemis Mahanaim di masa yang akan datang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat kita semua anggota Jemaat Gemis Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Malun Semahe. Saya Livni Astiantoni mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gemis Jemaat Mahanaim. Di usia jemaat yang ke-63 tahun, kiranya jemaat makin diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Harapannya, di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kiranya jemaat senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Semakin peduli, saling merawat, dan tolong-menolong satu sama lain. Bersama kita bisa. Malung Semahe.
Selamat hari ulang tahun yang ke-63 Gemis Jemaat Mahanaim. Maju terus dan semangat berkarya di dalam Tuhan. Kiranya semakin diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bersama kita mampu menjadi yang terbaik demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Marung Sumahe, Maluensa. Sukacita boleh kita rasakan, boleh kita nikmati bersama di hari ini, di mana kasih dan anugerah Tuhan di dalam perjalanan pelayanan Gemis Mahanaim. Di hari ini, Gemis Mahanaim boleh membilang usia yang ke-63 tahun. Oleh sebab itu, untuk mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan di dalam pelayanan Gemis Mahanaim, saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, kita masuk dalam persekutuan yang indah. Oleh sebab itu, mengawali persekutuan di saat ini, mari kita berdiri, kita kidungkan pujian, mulia sembah Raja Mulia. Kebaktian syukur Gemis Mahanaim yang ke-63 tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera, nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 63 tahun perjalanan Gemis Mahanaim membawa kita sebagai jemaat pada sebuah pertanyaan. Apakah kita sanggup bertahan di tengah berbagai macam pergumulan? Di tengah pandemi yang belum juga usai,
Saya sebagai pribadi percaya, dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memampukan kita melalui ini semua. Karena itu di tengah pergumulan ini, mari kita menghadap Dia dalam pengakuan akan segala kelemahan kita, keberdosaan kita, memohon pengampunan dari Dia. Mauku, Allahku, tolong kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami menyakiti Engkau Bapa, ketika kami tidak peduli lagi kepada Engkau, ketika kami tidak lagi peduli terhadap sesama kami, ketika kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami, ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama merayakan hari lahir kami sebagai gereja Tuhan
Gemis Mahanaim yang ke-63. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan selama bertahun-tahun sampai hari ini. Kami ada bukan karena kuat kuasa kami. Ketika kami masih berdiri sebagai gereja, sebagai persekutuan tubuh Kristus, bukan karena kami mampu, bukan karena kepandaian kami, tapi karena kasih karunia dan Roh-Mu yang kudus yang menyatukan kami sebagai tubuh-Mu, yang menolong kami untuk bisa melihat satu sama lain sebagai saudara. Maka Tuhan, pada hari ini kami mau merayakan penyertaan-Mu. Kami mau merayakan tangan kasih-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami sebagai gereja. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menolong kami untuk bisa hidup ke depan dengan lebih sungguh, bergandengan satu sama lain, tolong menolong satu sama lain, atas dasar kasih-Mu saja ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, karena hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami berdiri sebagai gereja Tuhan, dan menjadi terang, menjadi inspirasi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi masyarakat di mana kami ada. Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk bertumbuh, menolong kami untuk berbuah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami dan juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Galatia, yaitu melalui Galatia 6 ayatnya yang kedua. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya buat kita semua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya akan ulangi sekali lagi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Malun Semahe. Semoga saya tidak salah mengucapkannya, karena ini bukan bahasa yang biasa saya ucapkan. Damai sejahtera buat kita semua. Selamat ulang tahun Bapak Ibu sekalian, Jemaat Gemis Mahanaim yang ke-63. 63 tahun perjalanan gereja bukanlah perjalanan yang singkat. Bahkan kalau dibandingkan dengan jemaat di mana saya melayani sekarang, masih berbeda 23 tahun. Di hari yang sama, tanggal 31 Oktober, kami merayakan ulang tahun yang ke-40. Baru 40 tahun, jauh sekali dengan Gemis Mahanaim yang sudah 63 tahun. Tapi pertanyaannya buat kita semua, sudah sejauh mana pertumbuhan kita? Sudah sejauh mana kita hidup sebagai gereja yang menginspirasi, yang membangun kerajaan Allah bersama-sama di tengah dunia? Tentu bukan hal yang mudah bicara soal membangun kerajaan Allah. Kalau bukan Allah sendiri yang turun tangan, tidak akan mampu kita membangun kerajaan Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Allah setiap hari lewat hal-hal kecil? Disitulah sebetulnya arti bertolong-tolongan. Karena bertolong-tolongan bukan melulu soal bagaimana menjadi penolong bagi dunia, bagi komunitas yang lebih besar, tapi mulai dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan pertama yang hari ini mau saya lontarkan kepada kita semua adalah tema kita hari ini bersama kita bisa. Pertanyaannya adalah, yakinkah bahwa ketika kita bersama-sama udah pasti bisa? Yakinkah bahwa bersama-sama itu akan membuat sesuatu bisa dilaksanakan dengan baik? Atau jangan-jangan ketika kita bersama-sama kita jadi nggak bisa, bahkan mungkin mengalami kemandekan, karena semakin banyak orang yang diajak untuk bekerja sama, semakin banyak perbedaan. Semakin banyak perbedaan akan menimbulkan semakin banyak konflik. Semakin banyak konflik akan menimbulkan semakin banyak keretakan dan perpecahan.
apakah betul bersama kita bisa? Atau jangan-jangan bersama kita bisa hancur, bukan bisa membangun, tapi bisa memporak-porandakan apa yang sudah ada. Bersama belum tentu bisa kalau tidak ada pengikat yang kuat. Bersama belum tentu bisa membangun dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik kalau tidak ada pengikat yang begitu kuat. Dan bukan hanya kuat, karena kalau diikat terlalu kuat juga sakit jatuhnya, tapi mengikat dan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Pengikat yang demikian hanya kita dapatkan dari Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, yang harus menjadi pertanyaan refleksi kita, yang harus kita tanyakan terus di dalam diri kita, apa yang kita perlukan supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Bukan hanya berjalan bersama, tapi berjalan bersama-sama, bekerja sama untuk membangun gereja kita, persekutuan tubuh Kristus menjadi persekutuan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Apa yang kita perlukan? Kriteria apa saja yang harus kita miliki supaya kita yang bertekad untuk hidup bersama ini betul-betul saling memiliki, saling mengikat, dan saling memberi secara positif. Kalau enggak, perpecahan yang mungkin terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita hari ini dari Galatia 6 ayatnya yang kedua, ada perkataan bertolong-tolonganlah. Kita mau fokus pada kata itu saja, bertolong-tolonganlah. Apa aspek yang harus kita pikirkan tentang bertolong-tolongan? Yang pertama adalah ketika kita mau menolong orang lain, maka kita harus keluar dari tempat kita. Misalnya, ketika saya di rumah, kami sekarang tinggal di apartemen. Saya bersama suami saya, bersama anak-anak. Ketika saya mau menolong suami saya, maka saya harus keluar dari, entah itu misalnya saya lagi duduk di meja saya harus bertanya, ada yang bisa mama tolong nggak? Ada yang bisa saya tolong nggak? Tapi kalau saya terus duduk diam di meja saya dengan kesibukan saya, mungkin dengan laptop saya, dengan juga khotbah-khotbah saya, dengan tugas-tugas saya yang agak sedikit menggunung gitu ya selama pandemi, maka saya tidak akan pernah tahu apa yang bisa saya lakukan untuk suami saya. Maka ketika kita mau bertolong-tolonganlah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya inisiatif. Ketika kita mau menolong seseorang tanpa inisiatif, kita tidak akan pernah menemukan apa yang bisa kita tolong. Kita yang harus bertanya, kita yang harus menjemput bola. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Ketika kita fokus pada apa yang kita butuhkan saja dan bukan orang lain yang butuhkan, bukan kebutuhan orang lain, kita nggak akan bisa menolong mereka. Karena kita akan merasa bahwa gua aja masih susah untuk melakukan apa yang jadi tanggung jawab. Ngapain bantu orang lain? Fokus aja sama tugas sendiri. Akhirnya kita tidak akan mampu melakukan firman, yaitu bertolong-tolonganlah. Lalu yang kedua, ketika kita mencoba untuk menolong, pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam hati, apa motivasinya? Ketika kita mau nolong, motivasinya apa? Sekedar kepo untuk cari tahu masalah orang, sekedar hanya untuk pengen cari tahu apa pergumulan orang, atau ingin dilihat baik, ingin dikenal sebagai orang yang peduli, orang yang ramah, orang yang penuh kasih, orang yang punya inisiatif luar biasa, atau apa motivasinya? Banyak di luar sana orang menolong bukan berdasarkan kasih, tapi hanya untuk mencari nama, mencari posisi, mencari kuasa, mencari sorotan. Apa yang kita lakukan ketika kita menolong? Motivasi apa yang kita miliki? Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau ada lagu berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau menolong bagian dari tubuh Kristus, sesama kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, suami kita, atas dasar apa kita melakukannya? Tidak ada motivasi yang paling baik atau paling bersih selain
motivasi kasih itu sendiri. Karena ketika orang mengasihi, orang akan mengasihi tanpa bertanya apa yang bisa aku dapatkan dari menolong kamu. Orang yang mengasihi, menolong karena mengasihi, dia akan menolong tanpa mengharap kembali. Dia akan melakukan yang terbaik tanpa embel-embel. Dia akan melakukan apa yang dia bisa tanpa harus berpikir apa untungnya buat aku atau apa ruginya. Kalau di dalam tradisi kami, kita bicara soal cuan Bapak Ibu ya. Saya dari Tionghoa, tradisi Tionghoa. Ada cuannya nggak nih buat gue? Kalau nggak ada cuannya buat apa? Cuan itu untung. Kalau cuma buat cuan buat apa? Pelayanan buat cuan buat apa pelayanan? Pelayanan itu pun harus ada cuan. Bapak Ibu, kita nggak bisa menggunakan persepsi itu di dalam pelayanan yang sesungguhnya. Karena pelayanan yang Tuhan inginkan, yang Kristus inginkan, bukan mencari cuan, bukan menghindarkan bocor, bukan mencari untung dan menghindarkan ketidakuntungan atau kerugian, tapi memberi tanpa harus menerima kembali. Ketika kita sudah memikirkan apa motivasi kita dan kita sudah tahu motivasinya adalah kasih, kita butuh hikmat Bapak Ibu. Karena banyak orang sekedar mengasihi tapi tanpa menggunakan hikmat, pertolongannya akan salah. Banyak orang mencari pertolongan datang ke gereja, menjadi bagian dari umat Tuhan ketika ada butuhnya. Dan saya sebagai pendeta yang sudah baru kurang lebih 13 tahun melayani, sering sekali tertipu. Orang datang untuk dibaptis, tapi ternyata ujungnya menipu seluruh jemaat. Orang datang untuk meminta pertolongan, ketika gereja memberikan, apa yang gereja berikan dijual kembali gitu ya. Dan itu terjadi tidak hanya 1-2 kali. Disitulah saya belajar tentang hikmat. Ada kalanya ketika kita menolong orang, kita tidak sekedar memberi apa yang dia minta, apa yang dia ingin, tapi bagaimana kita bisa memberi apa yang dibutuhkan, supaya pertolongan kita menjadi pertolongan yang tepat guna, yang membangun kehidupan orang lain, sehingga orang lain tidak bergantung pada kita sebagai gereja, tapi bergantung kepada Tuhan. Dan terutama bergantung juga pada tanggung jawab diri sendiri. Karena ketika kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan mengambil tanggung jawab yang baik. Kita akan mengambil tanggung jawab dan ikut terlibat di dalam pertandingan yang baik. Karena pertandingan yang baik akan menumbuhkan kehidupan. Tanggung jawab yang baik akan membuat hidup lebih baik, karakter lebih baik, lebih matang, lebih sempurna. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita bicara soal bertolong-tolongan, kalau tadi melihat kebutuhan orang lain, yang kedua maka kita juga harus menjaga diri. Saya bukan orang yang pandai berenang. Kalau saya nyelup di dalam sebuah kolam, lalu kaki saya tidak sampai di bawah, saya nggak akan berani berenang. Saya akan nemplok di pinggiran kolam sampai suami saya ada di samping dan nemenin dari samping. Karena kalau kaki nggak napak tuh kayak nggak tenang. Saya punya trauma dengan air. Ketika saya melihat ada orang kelelep, lalu kemudian dengan pede, saya mau menyelamatkan dia, saya nyemplung. Adanya saya yang tenggelam duluan mungkin. Ketika kita mau menolong orang lain, kita perlu juga menjaga diri kita. Tanpa menjaga diri kita akan terbawa hanyut dengan masalah orang itu. Kita bukannya menolong, kita malah terjerumus di dalam lubang yang sama. Karenanya, ketika kita mau menolong orang lain, kita juga harus menjadi penolong yang sehat. Kita harus menjaga imun kita. Di tengah pandemi, semua kita pasti akan menjaga imun seoptimal mungkin. Segala macam vitamin, hand sanitizer dibawa kemana-mana, alkohol dibawa kemana-mana, tisu basah, tisu kering gitu ya. Kalau saya punya anak 4 tahun, kayaknya semua isi rumah tuh dibawa, ada kayu putih, ada alkohol, semuanya dibawa gitu ya. Demi sterilisasi dimanapun kami berada. Menjaga imun tubuh jauh lebih mudah daripada menjaga imun hati, imun pikiran, imun roh dan jiwa. Tapi itu juga harus kita jaga.
Karena emosi itu beresonansi, Bapak Ibu. Kalau saya menggunakan istilah dari saudara-saudara kita dari aliran karismatik, roh itu berimpartasi. Kalau kita duduk di sebelah orang yang sedang sedih, biasanya kita ikutan sedih, kita ikutan jadi melo. Mungkin kita akan menangis tanpa harus bercerita, apalagi kalau orang itu memang orang yang dekat sama kita, tanpa dia harus bercerita, kita mungkin langsung ikut menangis. Ketika kita berada di tengah orang-orang yang suka menggerutu, kita akan ikut menggerutu. Ketika kita berada di tengah orang-orang yang cepat marah, maka kita juga akan cepat marah. Emosi itu beresonansi. Jadi kalau kita tidak memelihara damai, sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kasih di dalam diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menolong orang lain untuk merasakan hal yang sama? Kalau kita memelihara amarah, kita memelihara dendam, kita memelihara kecewa, kita memelihara kesedihan, dan segala perasaan-perasaan negatif itu membuat kita terpenjara. Maka ketika kita mau menolong orang lain, perasaan negatif itulah yang kita bawa kepada orang lain. Dan tanpa sadar, kita justru menjerumuskan orang lain. Jadi jagalah diri kita. Kalau kita sudah berani untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk melihat kebutuhan orang lain, sudah punya inisiatif, sudah punya motivasi yang baik, sudah punya hikmat, jangan lupa menjaga diri, karena kita masih manusia, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita rentan, kita rapuh, kita bisa jatuh, Walaupun saya seorang pendeta, suami saya seorang pendeta, banyak orang bilang anaknya nanti jadi pendeta ya. Jangan dulu ya, gitu ya. Nanti aja itu dipikirin gitu. Tapi apakah seorang pendeta berarti bebas dosa? Bebas dari kerapuhan? Bebas dari kesalahan dan kegagalan? Enggak. Karena itu kami mencoba untuk menjaga diri kami. Menjaga sedemikian rupa imunitas tubuh, pikiran, roh, dan jiwa kami. Karena kalau enggak, kami bukan akan menolong orang, tapi kami akan menjerumuskan orang pada hal-hal yang salah. Ketika kita mau tahu seberapa sehat hubungan kita sama Tuhan, itu nggak bisa dilihat dari seberapa getolnya kita pelayani. Mau naik turun jadi panitia, jadi penatua, tidak menjadi jaminan bahwa kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Karena seringkali pelayanan juga menjadi topeng bagi banyak orang. Pelayanan menjadi pelarian dari banyak keluarga. Gak betah di rumah, ke gereja. Bebas dari omelan istri, bebas dari omelan suami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita tahu seberapa sehat hubungan kita dengan Tuhan? Yaitu dari buah-buah kehidupan yang kita hasilkan setiap hari. Dari respon-respon kita terhadap tekanan, respon-respon kita terhadap pergumulan. Coba cek, apa respon kita ketika pergumulan datang, ketika persoalan datang, ketika tekanan hidup datang. Apa respon kita? Marah, kesal, bete, ngomel-ngomel ke Tuhan, ngomel-ngomel ke suami, istri, anak, orang tua? Atau dengan rela kita menerima setiap proses yang Tuhan izinkan? Disitulah kita bisa melihat seberapa sehat sesungguhnya spiritual kita, seberapa sehat roh kita, jiwa kita, pikiran kita. Yaitu dari respon-respon kita, dari buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, aspek yang ketiga yang perlu kita pikirkan di dalam bertolong-tolonganlah adalah kesetiaan. Menolong dalam satu jangka waktu mudah, menolong sekali sangatlah mudah, tapi kalau menolong berkali-kali, ketika orang yang kita tolong tetap bebal, ketika orang yang kita coba bantu tetap keras kepala, ketika orang yang kita coba untuk kita angkat tetap nggak mau diangkat, kesel nggak? Kesel.
Dan seringkali proses menolong bukanlah proses 1 harian. Proses menolong bukan proses 1 tahunan. Ada kalanya proses menolong membawa kita pada proses yang begitu panjang, yang naik turun, yang membuat kita jenuh, membuat kita bete, membuat kita lelah, dan akhirnya menyerah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menolong tanpa kesetiaan bukanlah menolong yang sejati. Ketika bahkan di tengah menolong itu kita menemui jalan buntu, ketika kasih menguasai kita, maka kita akan selalu mendapatkan cara yang baru untuk menolong. Mungkin banyak dari kita yang pernah mendengar love will find a way. Kasih akan menemukan jalannya sendiri, bukan sekedar cinta. Kasih akan menolong kita menemukan jalan untuk menolong orang lain, walaupun orang yang kita tolong itu bebal sebebal-bebalnya. Disitulah kesetiaan kita diuji. Betul tidak mudah, betul butuh kerelaan, memakan banyak tenaga, memakan begitu banyak pengorbanan, waktu, pikiran, emosi. Tapi itulah penolong yang sejati. Karena itulah juga yang dilakukan Yesus buat kita. Dia gak pernah menyerah sama kita. Dia gak pernah berhenti untuk menolong kita ketika kita mulai menjauh dari Dia. Dia tidak pernah berhenti untuk menggapai kita ketika kita coba lari dari Dia. Tuhan tidak pernah menyerah. Maka itu juga yang harus kita lakukan bagi sesama kita. Jangan pernah menyerah. Milikilah kesetiaan. Milikilah konsistensi di dalam bertolong-tolongan. Disitulah kita akan memenuhi hukum Kristus. Hari ini kita belajar 3 hal dari bagaimana menolong yang sungguh tepat. Yang pertama adalah orang yang mau menolong harus mau melihat, harus mau keluar dari tempatnya. Saya suka sekali mendapati suami saya bertanya masuk ke dapur, karena dapur kami sekarang ada pintu. Kalau dulu dapur nggak ada pintu gitu ya. Sekarang ada pintu, dia buka pintu, dia tanya, "Mah, ada yang bisa papa potong?" Entah itu cabai, entah itu bawang, entah itu apapun. Ketika saya harus sambil rapat atau sambil mimpin, sambil masak gitu ya. Karena di jam 10 itu kami kadang-kadang ada beberapa hari ada lansia, ada PW gitu ya. Dan suami saya bertanya, ada yang bisa papa bantu? Kalau suami saya duduk di dalam saja, saya tidak akan ditolong olehnya. Dan dia tidak akan menolong saya. Tapi keinginannya dia untuk masuk ke dapur, melihat apa yang saya lakukan. Saya kadang-kadang sambil ngoseng, sambil pegang handphone karena sambil mimpin di WA. Tapi disitulah saya merasa ditolong. Harus punya motivasi yang baik, yaitu kasih. Tanpa kasih gak mungkin. Harus punya hikmat sehingga kita bisa menolong dengan cara yang tepat dalam waktu yang tepat. Karena pertolongan yang tidak tepat caranya dan tidak tepat waktunya mungkin tidak akan menjadi pertolongan, tapi bisa menjadi hal yang buruk, baik bagi kita maupun orang yang kita tolong. Kedua, ketika kita mau menolong, kita harus menjaga imunitas kita. Kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Bukan hanya tubuh, tapi pikiran, jiwa, dan roh. Tanpa kesehatan yang baik, kita akan mudah tertular. Dan tanpa kesehatan yang baik, kita akan justru menularkan penyakit-penyakit yang kita miliki di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita kepada orang lain. Bukannya orang yang kita bantu tambah sehat dan tambah baik kondisinya, bisa-bisa jadi tambah sakit gara-gara kita bawa penyakit. Dan yang ketiga, milikilah kesetiaan. Pertolongan yang diberikan tanpa kesetiaan hanyalah pertolongan karena kasihan, bukan karena kasih. Pertolongan yang diberikan karena kasih pasti akan punya konsistensi yang kuat. Kasih membuat kita gak menyerah. Kasih membuat kita terus maju. Sesulit apapun, kasih membuat kita bertahan. Dan disitulah kesetiaan dibutuhkan. Karena menolong tidaklah mudah. Menolong bukan hanya Tuhan inginkan ketika kita bisa dan punya waktu. Tuhan mau kita menolong setiap saat. Siap sedialah waktu, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah, itulah yang Tuhan mau.
Jadi ada kalanya Tuhan meminta kita untuk menolong orang lain justru ketika kita mungkin sedang juga tidak siap. Tapi disitulah kesetiaan dibutuhkan. Selamat ulang tahun yang ke-63 buat Gemis Mahanaim. Tuhan terus menyertai perjalanan Bapak Ibu sekalian sebagai gereja. Bertolong-tolonganlah sehingga kita sebagai gereja menjadi gereja yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih benderang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita membawa tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupakan berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sementara kita memberikan pundi persembahan, kita kidungkan pujian Bebatu Berang Kanaran. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau masih ada kesempatan bagi kami untuk menyatakan rasa syukur kami lewat persembahan ini. Kami tahu apa yang kami persembahkan mungkin jauh dari sempurna, karena Tuhan juga tidak sekedar meminta persembahan kami dalam rupa materi, tapi terutama hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Itulah persembahan yang Kau inginkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Maka Tuhan, tolonglah kami agar kami juga menjadi jemaat-Mu yang tidak hanya memberikan persembahan dalam rupa materi, tapi terutama memberikan hidup kami selama 24 jam hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Kau, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat karya Tuhan, bahkan di tengah keterbatasan kami sekalipun. Dan hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kami sebagai gereja di usia yang ke-63 tahun. Tuhan, gandenglah kami terus, kuatkan kami terus, satukan kami terus, ikatkan kami di dalam cinta kasih yang murni, yang membuat kami sungguh dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, bertolong-tolongan satu dengan yang lain atas dasar kemurahan hati Tuhan saja. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat. Berkati mereka di dalam setiap pergumulan hidup mereka, sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai penatua, sebagai pendeta. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jawab setiap doa mereka. Dan Tuhan mampukan terus mereka hidup kudus, sehingga melalui pelayan-pelayan-Mu di dalam majelis jemaat, karya Tuhan, kehendak Tuhan, suara Tuhan dinyatakan bagi tubuh gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan, secara khusus untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk presiden, untuk segenap jajaran menteri, untuk pemerintah
pemerintah kami, pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan pimpin mereka, beri mereka hikmat, agar kami bersama sebagai bangsa bisa melawan pandemi ini bersama, menyatukan hati kami untuk kepentingan bersama di tengah kesulitan dan kesusahan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tapi Tuhan mengikatkan kami sebagai bangsa untuk bisa bertanggung jawab, membawa perdamaian, membawa sukacita, dan membawa karya Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa untuk KWP dari 1 sampai 9. Tuhan juga terus pelihara kelompok-kelompok yang ada di tengah jemaat ini. Biarlah setiap kelompok juga dapat berkembang dan bertumbuh dan menjadi kesaksian dimanapun mereka hidup, tinggal, dan bersosialisasi menjadi sebuah komunitas. Jadikanlah mereka perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan mulut Tuhan, sehingga firman Tuhan juga hidup di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Pelsus dan Pelka. Tuhan yang memimpin setiap program-program yang dilakukan selama pandemi ini, di dalam segala keterbatasannya pun. Dan biarlah Tuhan setiap pengurus-pengurus Pelsus maupun Pelka juga terus memiliki semangat untuk terus mewartakan kebaikan, kebenaran, dan kehendak Allah, walau dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang baru, dengan semangat dan kerja keras serta kreativitas yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk membangun persekutuan ini dengan bertolong-tolongan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera serta sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita bergandengan tangan sebagai jemaat Tuhan, membangun persekutuan ini dengan bertolong-tolongan. Karena bersama Tuhan kita bisa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera serta sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengantar kadim dan majelis di depan, jemaat menyanyi Dumaren ya Dumaren. Dumaren
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memasuki acara perayaan hari ulang tahun Gemis Mahanaim. Saya undang Ketua Jemaat beserta dengan BPMJ yang ada, boleh berdiri di depan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan menyaksikan pemotongan kue oleh Ketua Jemaat. Oleh sebab itu mari kita menyanyi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah ataupun di tempat ini, bersukacita dan bersyukur 63 tahun Tuhan hadirkan untuk sebuah perjalanan Gemis Jemaat Mahanaim. Maka simbol sukacita ini, kami akan memotong kue ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim, Badan Pengawas Program dan Perbendaharaan, bersama seluruh para pelayan, para pendeta, penatua, diaken dan evangelis, dan semua kami menyampaikan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah perayaan hari ulang tahun Jemaat Gemis Mahanaim. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Jemaat Pendeta Ibu A.I. Lantemona Salenda STH. Waktu kami berikan. Manun Sumahe. Puji syukur kepada Tuhan yang empunya pelayanan. Di hari ini tepatnya 31 Oktober 2020, Gemis Jemaat Mahanaim membilang usia pelayanan 63 tahun. Tentunya bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang teranugerah dari Tuhan, dihentar dengan tema yang dahsyat, bersama kita mampu. Pertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Kemampuan datang ketika ada kebersamaan. Dan kebersamaan itu semestinya hadir karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tema ini menghentar pelayanan kita dengan subtema dengan merayakan HUT Gemis Mahanaim ke-63 tahun. Kita dipanggil saling merawat
dan menjaga tubuh Kristus. Mari seluruh jajaran pelayanan Gemis Jemaat Mahanaim bersama seluruh jemaat kita bergandengan tangan untuk terus bersatu, kita merawat, kita menjaga keutuhan pelayanan. Maka kita akan tampil sebagai laskar-laskar Kristus yang diberkati. Pandemik tidak menjadi halangan untuk kita merayakannya, walaupun sangat sederhana ini. Tentunya Badan Pekerja Majelis Gemis Jemaat Mahanaim dan Badan Penguas Program Perbendaharaan Gemis Jemaat Mahanaim menyampaikan ucap terima kasih kepada hambanya Pendeta Ibu Yael Hadi Putri Lamorahan yang menjadi saluran pewartaan di hari ulang tahun ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pelayan yang sudah melayani saat ini, dari Organis Penatua Bapak Alphonse Takalumang dan pemandu lagu Penatua Ibu Subu Alimon, dan juga kedua kekasih kami yang saat ini juga turut bersama membantu pelayanan. Terima kasih juga kepada Ketua BP3G yang sudah menjadi pendamping Kadin pada saat ini. Terima kasih juga kepada Ibu Bendahara yang dengan gigih, gagah, dan beraninya untuk bersama-sama menghadirkan kue ulang tahun ini dengan jamuan yang ada. Mari kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Mari kita tetap mampu bersama, karena Tuhan selamat ulang tahun mau mengaramate si kita kebi. Amin.